Hanya pembantu. Bab 47. Dengan tangan gemetar, Yuki mengambil handphonenya. Menekan nomor telepon pun tersambung. Tetapi Yuki tidak berbicara sedikit pun. Raihan yang berada di sisi lain juga terdiam. Suasananya sangat luar biasa, membuat orang sulit untuk bernapas. Setengah berbunyi, saat Yuki hendak menutup telepon, dia mendengar suara wanita di ujung telepon. "Raihan, cepatlah, orang-orang sudah tidak sabar lagi." "Hei," telepon pun dimatikan oleh Raihan. Yuki menggigit bibirnya. Di suatu tempat, di hatinya kesakitan. "Sangat lucu. Kau pikir dirimu siapa? Ada kesulitan harusnya mencari polisi. Bukannya malah Raihan yang diingat pertama kali." "Yuki, kenapa kamu begitu kekanak-kanakan?" ucap Yuki sambil menggelengkan kepalanya. Angin malam sangat dingin. Yuki tidak tahu harus pergi kemana. Dia tidak memiliki tempat tinggal. Sambil memeluk bahunya, dia duduk perlahan sambil bersandar di sudut dinding. Rambutnya yang panjang menutupi mukanya yang pucat. Sangat lelah. "Aku benar-benar ingin tidur seperti ini dan tidak ingin bangun lagi," kata Yuki dalam hati. "Nona Yuki, aku mencarimu kemana-mana. Kamu sudah bisa keluar dari rumah sakit." Suara perawat itu membangunkan Yuki yang meringkuk tidur di sudut. "Hah?" Yuki curiga bahwa dia salah dengar. "Nona Yuki, Presdir mengirim saya ke sini untuk menjemput Anda pulang," ujar pria di belakang perawat. "Itu Agus." Yuki berdiri diam. Dia tidak bisa menolaknya, bukan? Dia tidak bisa melarikan diri dari sisi Raihan. Kecuali Raihan sudah bosan dengannya, lalu mengambil inisiatif untuk meninggalkannya. Mobil itu meluncur dengan halus. Tiba-tiba ponsel Yuki berbunyi. Hatinya terharu. Apakah ini pesan dari Raihan? Setelah membuka layar ponsel, dia mengetahui bahwa ini adalah pesan ramalan cuaca. Entah mengapa Yuki merasa sedikit kecewa. Mobil itu melaju di jalan yang sunyi. Yuki melihat pemandangan di luar jendela. Dengan sedikit bingung mengernyitkan alis. "Kak Agus, kamu salah jalan ya?" Agus berbalik dan menjawab dengan tegas. "Tidak. Presdir memintaku untuk mengantarmu ke apartemennya di tengah gunung." Melihat Yuki yang masih kebingungan, Agus menjelaskan. "Nona Yuki, kali ini Anda membuat Presdir sangat marah. Saya khawatir Presdir tidak akan membiarkan Anda masuk di kediaman Presdir lagi." "Tidak membiarkanku masuk ke dalam kediaman Presdir lagi?" Yuki menunduk dan mentertawakan dirinya. "Ya, ini adalah hukuman Raihan untuk budak wanitanya." Di ruang tamu apartemen yang sederhana dan mewah itu, kaki jinjang Raihan ditempatkan di atas meja kristal di depan sofa. Sepasang mata gelap berkilau yang perlahan menutup. Hermosa melekat hangat di pelukannya. Mendengar langkah lembut Yuki, otot-otot di tubuh Raihan terasa kencang. Hermosa berbalik, melirik ke arah Yuki, lalu berkata kepada Raihan. "Raihan, siapa dia? Bukankah kau berkata malam ini hanya ada kita berdua?" Tanpa melihat Yuki, Raihan menjawab dengan dingin. Dia hanya pelayan. Datang untuk melayani kita. Kamu jangan berpikir terlalu banyak." Yuki menggigit bibirnya.
Matanya terkulai. Bulu mata tebalnya menutupi semua ekspresi di matanya. Oh, ternyata pelayan. Aku tahu kalau matamu tidak akan seburuk itu, ucap Hermosa menenangkan hatinya. Kekhawatiran mendalam. Bab 48. Raihan mencubit wajah Hermosa, lalu mencium bibir merah manjanya. Hermosa menyeringai. Raihan, jangan, ada orang di sini. Mendengar perkataan Hermosa, bukannya berhenti, gerakan Raihan malah semakin menggila. Hermosa kesakitan mendesus. Merasa tidak tahan lagi, Yuki merasa hatinya sakit. Presdir, jika Anda tidak membutuhkan pelayanan lain, saya turun dulu, ujar Yuki dengan dingin, cemberut dan pandangan jijik. Raihan mendongak dari leher Hermosa, sepasang mata tajam menyapu wajah Yuki. Lalu dengan suara yang lebih dingin dari suara Yuki, dia berkata, "Sapu ruang tamu." Brengsek, brengsek, kutuk Yuki dalam hati. Dia tidak tahu kegilaan dari mana yang merasuki Raihan, memaksanya untuk melihat adegan porno. Ruang tamu apartemen sangat bersih, tidak ada yang perlu dibersihkan Yuki. Raihan menyuruhnya menyapu ruang tamu, tidak lebih dari sekedar alasan untuk menyiksanya. Memegang kain untuk mengelap debu yang tidak ada di furniture rumah. Setiap gerakan menambah rasa sakit di perutnya. Anak ini, anaknya, tumbuh perlahan di dalam perutnya. Yuki perlahan membelai perutnya, hatinya sangat rumit. Pria asing yang tidak tampak jelas wajahnya menanam benih kecil di perutnya di malam yang gelap. Haruskah dia membenci anak ini? Namun tidak tahu kenapa, Yuki tidak punya cara untuk membenci janin kecil yang sedang tumbuh di dalam perutnya. Ini adalah anaknya sendiri. Dia adalah seorang ibu. Dia akan melindunginya, membiarkannya datang ke dunia dengan lancar. Yuki yakin bahwa dia adalah gadis kecil, gadis lembut dan imut bagaikan malaikat kecil. Tampak senyum di wajah Yuki. Dia tenggelam dalam fantasi akan masa depan putrinya. Tidak peduli dengan keadaan sepasang pria dan wanita yang sedang berpelukan di ruangan itu. Raihan menindih tubuh Hermosa, tetapi matanya tetap tidak bisa lepas dari Yuki. Sialan, dipikir bisa melihat kecemburuan dan kebencian di wajah Yuki. Tetapi pemandangan yang dilihat Raihan adalah tangan Yuki yang lembut membelai perutnya sambil tersenyum menerawang. Terlihat jelas Yuki sedang memandang masa depannya dan bayangannya ini membuat dia merasa bahagia. Hati Raihan bagaikan tersayat. Anak di dalam perut Yuki, harusnya anak senior kan? Terlihat sangat jelas Yuki sangat menantikan kedatangan anak ini. Apakah dia sangat mencintai pria itu? Aroma asam memenuhi tenggorokan Raihan. Mata gelapnya terlihat memerah. Dengan kasar merobek rok tipis milik Hermosa, meninggalkan bekas tangan di tubuh Hermosa. Jeritan Hermosa membangunkan Yuki yang tenggelam di fantasinya. Dengan jijik dia menoleh, tepat berpapasan dengan pandangan mata Raihan. Pandangan mata Raihan membuat Yuki mengeluarkan keringat dingin. Raihan, apakah dia sudah tahu tentang kehamilanku? Apa yang akan dia lakukan? Jika dia membatalkan perjanjian, bagaimana dengan biaya operasi ayahku? Hati Yuki dipenuhi dengan kekhawatiran yang sangat mendalam.